Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa RSCM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Bersama kami mahasiswa residensi program studi Magister Keperawatan Universitas Prima Nusantara Bukit Tinggi dengan topik terapi modalitas keperawatan senam kaki diabetes. Bersama kami telah hadir narasumber kita, Nurse Andi Batavia, dan saya Nurse Juni sebagai pemandu acara hari ini. Apa kabar Bapak Andi Batavia? Baik, alhamdulillah. Selamat pagi Ibu Juni. Bapak Andi, tadi kita membahas tentang topik senam kaki diabetik. Sebelumnya, mungkin Bapak Andi boleh memberikan gambaran kenapa pentingnya ini kita bahas, Bapak Andi. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa penyakit diabetik berdasarkan American Diabetic Association ya, bahwa angka penderita diabetik di dunia ya pada tahun 2022 itu mencapai 537 juta jiwa. Nah, di Indonesia sendiri pada tahun 2023 angkanya meningkat ke 7,1%. Nah, kita tahu bahwa penyakit diabetik ini, Ibu Juni ya, penyakit kronik yang kompleks ya, yang membutuhkan perawatan medis yang berkelanjutan, sehingga memerlukan pendidikan edukasi yang berkelanjutan untuk apa gunanya? Untuk mencegah terjadinya yang namanya komplikasi akut dan komplikasi jangka panjang pada pasien-pasien diabetes. Berarti kita pasien-pasien DM ini punya komplikasi yang dalam jangka panjang. Mungkin Pak Andi boleh jelaskan nih komplikasi seperti apa yang akan terjadi nih pada pasien-pasien diabetes? Ya, pada pasien diabetik ya, diabetes mellitus yang dikenal juga dengan pada masyarakat kita penyakit gula ya Bu Jenny. Oh iya, penyakit gula Pak Andi. Itu kalau kita tidak lakukan manajemen diri, perawatan dan edukasi kepada pasien dan keluarga, banyak hal yang bisa terjadi. Pada jangka panjang banyak kita temukan pasien diabetik yang selanjutnya akan mengalami yang namanya gagal ginjal ya, karena ada masalah yang dikenal dengan nefropati, kemudian bisa jatuh ke stroke ya karena kondisi pembuluh darah pasien itu sendiri ya. Kemudian juga ke mata juga yang dinamakan dengan retinopati. Nah, pada kondisi akut, kondisi peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi yang dikenal dengan hiperglikemi itu juga sangat mempengaruhi kondisi pasien ya. Semua kondisi metabolisme pasien akan terganggu. Nah, yang spesifik yang akan kita bahas pada saat ini, komplikasi yang bisa terjadi yaitu terkait dengan yang namanya gangguan pembuluh darah tepi ya, mikrovaskular. Aliran darah pada pasien diabetik itu akan mengalami ketidaklancaran ya karena kondisi perubahan dalam kondisi pembuluh darah itu sendiri. Kemudian ada yang dikenal dengan namanya neuropati perifer, itu ya, atau disebut juga gangguan atau kerusakan pada saraf-saraf tepi. Biasanya pasien melaporkan kondisi kehilangan sensasi, kemudian kesemutan, kemudian juga bisa nyeri dan merasa panas di area ujung-ujung, terutama di area kaki. Nah, itu yang perlu kita tata laksana dan berikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Itu Bu Jenny. Berarti dalam memberikan edukasi, nah edukasi seperti apa nih yang kita akan sampaikan ke pasien kita terkait dengan neuropati tadi? Sebelum kita jawab itu, Bu Jenny, kita tahu pada pasien oleh perkumpulan dokter endokrin ya mengatakan bahwa ada 4 pilar dalam pada pasien diabetes ya. Yang pertama itu ya edukasi artinya karena penyakit diabetes itu penyakit yang kompleks dan kronis sehingga pendidikan edukasi yang berkelanjutan dan terus menerus itu perlu dilakukan. Nah, salah satunya yang kita lakukan pada saat ini. Yang kedua yaitu terkait dengan terapi nutrisi, kemudian farmakologis, obat anti diabetik sesuai dengan anjuran dokter. Nah, jadi kuncinya yaitu pasien harus kontrol. Nah, yang terakhir yaitu latihan fisik. Nah, itu begini dalam keperawatan kita punya juga yang namanya
standar diagnosis keperawatan di Indonesia, kemudian standar intervensi keperawatan di Indonesia. Nah, di situ apa yang terjadi pada pasien diabetik yang ketidakstabilan gula darah. Kemudian juga ada diagnosis yang akan terjadi perfusi perifer tidak efektif, atau aliran darah ke perifer tidak efektif. Nah, di situ dalam standar intervensi keperawatan Indonesia, apa yang bisa kita lakukan sebagai perawat, ya, menjalankan peran kita sebagai edukator. Yang pertama ya, memberikan edukasi terkait dengan latihan fisik. Ya, jadi ada intervensi yang namanya promosi latihan fisik, juga perawatan kaki, dan itu yang akan kita jelaskan kepada pemirsa RSM TV. Oke, Pak Andi, cukup menarik sepertinya ya, promosi kesehatan kaki, perawatan kaki. Seperti apa itu Pak Andi? Terus apa sih tujuan kita melakukan itu sebenarnya? Boleh dijelaskan kepada pemirsa? Iya, baik para pemirsa ya. Pertama tentu setiap modalitas, setiap intervensi yang kita lakukan itu ada tujuannya. Ya. Nah, senam kaki ini berdasarkan, kita bicara soal referensi ya, kita bicara soal eviden kita, karena berdasarkan penelitian yang ada yang kita kumpulkan. Nah, ternyata senam kaki diabetik itu bisa, pertama, melancarkan aliran darah yang mereka, terutama ke darah-darah titik. Yang kedua, mencegah atau mengurangi gejala yang namanya tadi neuropati perifer atau kerusakan saraf-saraf kaki. Kemudian berdasarkan riset dan penelitian juga, ternyata senam kaki yang sederhana ya kan, bisa menurunkan kadar glukosa darah. Kenapa? Dengan latihan senam kaki itu aliran darah akan lancar, sehingga glukosa dan makanan yang dari tubuh kita akan dibawa ke jaringan dengan lancar, sehingga pemakaian glukosa lebih pada tubuh kita, kemudian kerja insulin juga akan meningkat, sehingga kadar glukosa darah akan bisa menurun seperti itu. Oke, cukup banyak manfaatnya sepertinya Pak Andi ya, berdasarkan riset. Tapi apakah semua pasien diabetes bisa melakukan ini? Apakah ada masalah atau ada kontraindikasinya mungkin Pak Andi yang harus diketahui oleh pemirsa TV kita? Iya, baik. Setiap suatu tindakan, setiap modalitas selalu kita bicara kontraindikasi. Jadi, ya pada senam ini kapan tidak bisa kita lakukan, ya, atau kita tunda untuk melakukan senam diabetik ini? Pertama, pada kondisi pasien dalam kondisi keluhan sesak napas atau dikenal dyspnea. Ya. Kemudian yang kedua, adanya keluhan nyeri dada. Kemudian yang ketiga, tapi ini relatif ya, artinya kita akan nilai lagi sebagai tenaga kesehatan atau keluarga ya, nilai lagi tingkatnya bisa atau tidak dilakukan atau dengan bertahap. Pada kondisi-kondisi apa? Kondisi di mana pasien sedang mengalami kondisi kecemasan. Ya, kita nilai lagi apakah kecemasannya ringan, sedang atau berat, atau dalam kondisi depresi. Nah, yang terakhir, kontraindikasi selanjutnya yaitu pada kondisi di saat kadar glukosa darah pasien itu terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi. Itu kita tunda dulu. Kemudian satu lagi yang terakhir, pada kondisi di mana terdapat ulkus atau luka pada daerah kaki yang kita latih itu dalam kondisi ulkus yang aktif, yang cukup berat. Karena tentu akan memperparah dan mungkin nyeri pasiennya ya Pak Andi ya. Nyeri juga, ya. Kemudian juga akan mempengaruhi juga terhadap mungkin ketersediaan energi pasien. Ya, bisa terlalu lelah pasiennya. Tentu senam diabetes ini kan ada durasinya. Berapa kali sih kita bisa melakukannya? Karena banyak penelitian juga kan yang berbeda, seperti itu. Bu Jenny juga mungkin ya, saya ada baca artikel bahwa di dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa senam kaki diabetik untuk lansia itu bisa 2-3 kali dalam seminggu, bisa mengurangi kadar gula darah setelah dilakukan pemeriksaan seperti itu. Di beberapa artikel yang kita baca itu disarankan, karena sifat yang senam diabetik ini adalah kan latihan bedanya dengan aktivitas fisik yang lain. Ini terencana, terstruktur,
kemudian berurutan, kemudian ya dilakukan secara kontinu terus-menerus. Nah, kalau hanya dilakukan saat ini, kemudian beberapa tidak bulan bermanfaat. tidak ada Jadi memang dia manfaatnya, harus Juni. terstruktur, Iya. teratur dan kontinu ya. Beberapa kali berdasarkan penelitian yang memberikan hasil ternyata berpengaruh terhadap penurunan kadar glukosa darah, peningkatan perbaikan nilai ankle brachial index ya, ABI ya, perifer ya. pengurangan risiko terhadap Perifernya. ya. Itu ternyata dilakukan rutin setiap hari Bu Juni. Rutin, setiap hari ya, setiap hari. Tapi tentu sesanggup pasien ya Pak Andi, tidak mungkin kita pasang. Kalau tidak ada kontraindikasi, berarti kemudian bisa. pasiennya sanggup, 2 kali pun boleh dilakukan. Oh ya. gitu Pak. Tapi pada artikel yang lain, penelitian lain pada lansia ada kondisi yang tidak prima itu minimal dilakukan 3 kali dalam 1 minggu. Oh. Baik Pak Andi, kita sudah belajar tujuan, manfaat, terus komplikasinya. Tapi mungkin pemirsa TV itu pengen lihat gimana sih sebenarnya prosedur pelaksanaan senam kaki diabetiknya Pak Andi. Ya. Mungkin kita bisa mempraktekannya agar paham, karena kan senam dengan senam kaki diabetik tentu ada bedanya. Iya benar sekali Bu. Jadi kita maunya pemirsa RSAM TV khususnya para pasien dan atau keluarga pendamping yang ada keluarganya mengalami diabetik itu tidak hanya tahu tentang apa yang kita bicarakan saat ini, tapi juga nantinya mampu melakukan latihan secara mandiri di rumah. Buat program discharge planning tentunya ya. Dalam senam kaki diabetik ada 10 gerakan yang harus kita lakukan ya. Ya kalau peralatan yang diperlukan ya kursi, kita harus duduk di kursi, kemudian kalau ada kertas koran ya, kertas koran. Cara melakukan senam kaki diabetes. Posisi awal. Duduk tegak dengan nyaman di atas bangku dengan kaki menyentuh lantai. Gerakan 1. Gerakan jari-jari seperti mencakar. Lalu luruskan kembali. Ulangi sebanyak 10 kali. Gerakan 2. Dengan tumit tetap menempel di lantai. Angkat ujung kaki dan turunkan kembali. Selanjutnya, angkat tumit lalu turunkan kembali. Ulangi gerakan sebanyak 10 kali. Gerakan 3. Rapatkan kedua kaki. Angkat kedua ujung kaki, putar kaki pada pergelangan kaki ke arah samping. Turunkan kembali ke lantai dan gerakkan ke arah tengah. Ulangi langkah sebanyak 10 kali. Gerakan 4. Angkat kedua tumit, putar kedua tumit ke arah samping luar. Turunkan kembali ke lantai, lalu gerakkan ke tengah. Lakukan gerakan sebanyak 10 kali. Gerakan 5. Angkat dan luruskan salah satu kaki. Gerakan jari-jari kaki ke arah depan. Kemudian, turunkan kembali ke lantai. Lakukan secara bergantian pada kaki yang lain. Lakukan gerakan sebanyak 10 kali. Gerakan ke-6. Angkat dan luruskan salah satu kaki. Gerakan ujung jari-jari kaki ke arah wajah. Kemudian, turunkan kembali ke lantai. Lakukan secara bergantian dengan kaki yang lain. Ulangi langkah sebanyak 10 kali. Gerakan 7. Lakukan seperti gerakan sebelumnya, tetapi dengan kedua kaki bersamaan. Gerakan ujung kaki ke arah wajah. Ulangi gerakan sebanyak 10 kali. Gerakan 8. Angkat dan luruskan kedua kaki Anda. Pertahankan posisi tersebut. Gerakan kaki ke arah depan dan belakang. Ulangi gerakan sebanyak 10 kali. Gerakan ke-9. Angkat dan luruskan salah satu kaki dan putar kaki Anda pada pergelangan kaki dan tuliskan angka 0 sampai dengan angka 9 menggunakan ujung kaki Anda. Lakukan secara bergantian. Gerakan 10.
Letakkan selembar koran di atas lantai, kumpulkan kertas menjadi bola dengan menggerakkan kaki Anda. Buka kembali koran seperti semula. Robek pada bagian tengah menjadi 2 bagian. Sisihkan salah satu bagian. Pada bagian lembar lainnya, sobek menjadi bagian kecil. Pindahkan ke atas koran yang utuh, lalu bungkus kembali menjadi bola dengan menggunakan kaki. Pemirsa, itulah tadi video kita melakukan senam kaki diabetes sebagai terapi modalitas keperawatan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa senam kaki diabetik ini sangat banyak manfaatnya bagi pasien diabetes. Yang antaranya adalah 1. Membantu mengontrol kadar gula darah, mampu melancarkan sirkulasi pada saraf-saraf tepi, mampu menguatkan otot. Tetapi perlu kita pahami satu statement bahwa latihan ini adalah latihan yang terstruktur dan harus dilakukan secara teratur dan berkelanjutan agar memberikan manfaat yang tadi tentunya. Baik Bapak Andi, kita sudah sampai nih di penghujung acara, mungkin Bapak Andi boleh membuat closing statement-nya. Terima kasih Ibu Juni. Sebelum kita tutup, ada beberapa pesan mungkin yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa kita, pada pasien-pasien kita dimanapun berada. Yang pertama, seperti yang disampaikan di awal, bahwa diabetes ini adalah penyakit kronis yang panjang, yang berkelanjutan. Jadi kami menghimbau yang pertama, kontrol teratur, ya, kontrol teratur. Jadi supaya kadar glukosa darahnya selalu dalam keadaan terkontrol. Ya. Kemudian patuhi anjuran terkait dengan nutrisi. Ya. Kemudian yang terakhir, lakukanlah latihan fisik. Ya, salah satunya senam kaki diabetik. Ya, supaya apa? Supaya kita maunya nanti walaupun kita menderita diabetik, tapi kita terhindar dari komplikasi-komplikasi yang lanjut dari kondisi ini. Mungkin itu Bu Juni, dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kami juga berharap kita semua sehat, pemirsa kita sehat, dan tetap semangat dalam melakukan aktivitas. Itu aja. Demikian pemirsa acara Bincang Sehat kita hari ini. Saya Juni mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum.